Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Salawatullahi wa salamuhu ala khairil anamil mustafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر المسلمين kaum muslimin dan muslimat, as-sa'imin as-sa'imat, rahimani wa rahimakumullah. Puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lantunkan setiap pagi, sore dan sepanjang hari kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah hampir separuh melewati bulan Ramadan. Kita telah sampai pada hari ke-13 dari bulan Ramadan. Maka insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Ramadan Syahrul Istighfar. Ramadan adalah bulan istighfar. Sebelum kita mendengarkan syarah sedikit, kita akan mulai kajian kita dengan sebuah pantun. Pantunnya berbunyi, jauh merantau ke negeri Sambas, berkebun jeruk, bertanam kelapa. Ramadan pun dah sampai hari ke-13, semangat beramal, janganlah sirna. Jauhlah merantau, perbanyak faedah, menambah teman, sanak saudara. Berbanyak istighfar kepada Allah, tanda sang hamba membesar cinta. Kita melandaskan kajian kita pada pagi hari ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, diri-diri kita. Ini khitab, ini tujuan firman Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kul, katakan kepada hamba-hambaku itu, ya ibadiyalladzi, Anda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik panggilan bagi seorang makhluk. Panggilan hamba itu adalah panggilan yang sangat dinanti. Rasulullah SAW bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena panggilan itu panggilan yang mesra. Panggilan mesra dari Rabb yang Maha mencintai. Allah katakan, ya ibadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang terlanjur berbuat maksiat. Kita berbuat maksiat, masyaallah muslimin. Kita pelaku maksiat, kita pelaku kelalaian, Allah masih panggil kita dengan hamba. Ini zat yang maha menyayangi hambanya, makanya berkumpul kepadanya Rahman, Rahim. Bahkan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak, dua nama yang sumber fi'ilnya sama, Rahimah. Di sana berkumpul Rahman, Rahim, rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu, yang terlanjur berbuat maksiat, terlanjur lalai, terlanjur salah. Sudah kadung sudah. Sudah habis umur dihabiskan dengan maksiat.
Kalau dihitung banyakkan umur bermaksiat dibanding umur taat, banyakkan umur lalai daripada umur ingat, ya. Sedangkan dia paham sekali bahwasanya dia akan dihisab. Tapi pun kepada kita hamba yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Wahai Muhammad, hamba-hambaku yang terlanjur salah itu, ala anfusihim, yang terlanjur berbuat salah, membawa jiwanya ke tempat yang salah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengatakan Allah tidak sayang, Allah tidak cinta sama dia. Jangan pernah katakan itu. Allah sangat mencintai Anda, Allah sangat menyayangi Anda. Anda saja yang tidak tahu bahwasanya Anda disayang. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita. Berapa banyak Allah tutup aib-aib kita, Allah tutup kesalahan kita. Berapa banyak Allah berikan nikmat padahal kita bermaksiat. Berapa banyak Allah tangguhkan hukuman-hukumannya padahal kita pantas untuk mendapatkan hukuman. Maka Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hambaku, ketahuilah dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua kemaksiatan. Semua kesalahanmu, dosa besar, dosa kecil, yang engkau anggap remeh maupun engkau anggap besar, semuanya Allah ampunkan. Innahu huwal ghafur. Allah tegaskan lagi, Allah itu di antara namanya Al-Ghafur, Ar-Rahim. Dan Allah bawakan dua sifat itu dalam hal berhubungan dengan kemaksiatan hambanya ini, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan rahmanya dibanding kemarahannya. Allah mendahulukan, sabaqat rahmatullah min ghadabih. Allah dahulukan rahmanya berbanding kemarahannya. Kalau sudah dimarah kita sama Allah, waliyadzubillah, jadi orang-orang yang sudah diazab, dimarah Allah itu sudah keterlaluan banget sudah. Asalnya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan rahmatnya dibanding azabnya. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini masyhur, dinisbahkan bahwasanya dia merupakan hadis qudsi yang masyhur melalui jalur Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Albani rahimahullah taala. Syekh Albani rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Wahai anak Adam, engkau itu anak Adam, selama engkau meminta kepadaku, berdoa kepadaku, berharap kepadaku. Perhatikan, ini akidah. Selama engkau berdoa, meminta, berharap kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Aku akan ampunkan semuanya. Kita saja yang enggak mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka pintu kemaafan. Dibuka seluas-luasnya. Baik dengan perbuatannya maupun dengan perkataannya. Perkataannya bisa kita dapatkan baik di kalamnya Allah di Al-Quran maupun di sunnah Rasulullah SAW yang Allah SAW kutipkan, khabarkan, maupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang turun di setiap sepertiga malam ujung. Allah katakan, ada enggak yang mau minta? Ada enggak yang minta ampun? Semua akan aku umumkan. Wala ubali, kata Allah. Aku tidak peduli berapa banyak pun kesalahan. Tidakkah kita sering mendengar kisah 90 orang yang membunuh 99 orang itu, yang lengkap 100 orang dibunuh sama dia itu kemaksiatan yang paling besar setelah kesyirikan. Itu kemaksiatan membunuh orang tuh, apalagi kalau yang dibunuh itu orang mukmin, orang muslim. Rasulullah SAW bersabda, la halakud dunya wa fiha ahwana indallah min dami mu'min. Dunia ini hancur berantakan, itu jauh lebih ringan di sisi Allah dibanding darah mukmin yang tertumpah, yang terbunuh. Enggak simpel itu dosanya. Tapi terhadap mereka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ghafartu
lahu wala ubali. Aku akan ampunkan dia dan aku tidak peduli itu berapa banyak pun. Kemudian Allah katakan, innaka ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Selama engkau minta kepadaku, berharap kepadaku, lau balagat dzunubuka ananas sama, andai pun sampai memenuhi langit ini, dosamu itu, kesalahanmu itu, khilafmu itu memenuhi langit ini sungguhnya orang-orang yang kufar kepada Allah ini merugi sekali Anda. Ini mesti dengar orang-orang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Anda rugi sekali. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang larut dalam maksiat kepada Allah, Anda rugi sekali. Sebelum mati, sebelum ujung itu hidup kita, berhentilah semua itu. Allah katakan, walaupun dikumpulkan kemaksiatanmu, kesalahanmu itu memenuhi langit itu, tsumma astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, maka wala ubali, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampunkan dosa-dosamu, dan aku tidak peduli itu. Ya, lanjutnya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabi al-ard khatayah. Wahai anak Adam, kalau engkau datang sepenuh bumi ini semuanya kesalahan, tapi engkau tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu pun, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Sebanyak itu juga pengampunanku aku akan datangkan untukmu. Dan Ramadan adalah bulan di mana kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berkumpul di dalamnya peluang-peluang untuk beristighfar. Andaikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Andaikan hanya di waktu sahur saja kita memperbanyak istighfar, andaikan hanya itu saja, maka dia adalah kebaikan yang besar. Tidakkah Anda mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mustaghfirina bil ashar. Allah memuji mereka orang-orang mukmin itu adalah orang yang al-mustaghfirin, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang selalu beristighfar di setiap waktu sahur mereka. Sedangkan kita disunnahkan untuk berbanyak istighfar di pagi hari, di sore hari. Alhamdulillah, di antara doa pagi sore itu kan 100 kali istighfar di pagi hari, 100 kali istighfar di sore hari. Karena Rasulullah SAW yang maksum saja, yang tidak ada satupun kesalahan yang dicatatkan oleh Allah untuk Rasulullah SAW itu, beliau mengatakan inilah astaghfirullah, di hadis yang satu 70 marrah, di hadis yang lain 100 marrah. Enggak kurang dari 70 kali, tidak kurang dari 100 kali. Alangkah butuhnya kita banyak kepada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar adalah kunci daripada seorang untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu akan dia dapatkan dengan berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang kita dengar bagaimana Ramadan ini mendatangkan istighfar, dan orang-orang yang tidak beristighfar di bulan Ramadan ini atau selama Ramadan ini akan bahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada ancamannya. Dalam hadis yang dinukilkan oleh Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani dan dimasukkan dalam Sahih Targhib, dalam Sahih Targhib beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dari jalur Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril datang kepadaku. Jibril berkata, ya Muhammad, man adraka ahada walidayhi famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Wahai Muhammad, ketahuilah, kalau ada orang yang sepanjang hayatnya dia dapat bertemu dengan orang tuanya, baik satu maupun dua-duanya, kemudian pertemuan dengan orang tuanya itu tidak membuat dia masuk surga, bahkan masukkan dia ke dalam neraka karena dia tidak berkhidmah kepada orang tuanya, tidak berbuat bir kepada orang tuanya, maka Rasulullah SAW mengatakan, Jibril mengatakan, sesungguhnya kalau dia tidak mendatangkan surga baginya, bahkan masukkan dia ke dalam neraka, maka Allah akan jauhkan lagi, semakin jauh, semakin dalam neraka itu. Kemudian Jibril katakan kepada Rasulullah SAW, kul amin.
Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Fakultu amin. Wahai Muhammad, barang siapa man adraka syahra Ramadan famata falam yughfar lahu fa udkhilan nar fa ab'adahu Allah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saksikanlah barang siapa yang masuk di bulan Ramadan, Allah berikan nikmat Ramadan kepadanya. Kita yang nikmat Ramadan ini, Allah berikan nikmat Ramadan kepadanya, dan selama Ramadan itu dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik karena kita tidak minta diampunkan, baik karena kita lalai meminta pengampunan, baik kita meremehkan terhadap pengampunan Allah Subhanahu wa taala, atau kita tidak berhenti dia bermaksiat. Sudah datang Ramadan terus saja bermaksiat. Maka Jibril mengatakan, kalau itu tidak membuat dia masuk ke dalam surga, bahkan memasukkan dia ke dalam neraka, maka ab'adahullah, Allah akan jauhkan lagi, semakin dalam dia, semakin jauh dia dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, wahai Muhammad, Jibril mengatakan, wahai Muhammad, barang siapa man dzukirta indah, barang siapa yang engkau disebutkan namamu disebutkan dan tidak berselawat kepadamu, maka dia sangat merugi. Bahkan kalau dia mati, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam nerakanya, dan Allah akan jauhkan sedalam-dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini mesti kita ketahui bahwasanya paling tidak ada 3 sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada seorang hamba. Pertama, seorang hamba itu diberikan maghfirah, pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia aznama dzamban lam yarju maghfiratan min ghairi rabbih. Karena hamba itu tahu ketika dia berbuat kesalahan, dia tidak harapkan pengampunan kecuali dari Rabbnya. Maka dia datang kepada Rabbnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada seorang hamba berbuat dia maksiat, kemudian dia tahu ada Rabb yang maha melihat, maha mengampun, maha penyayang, maka dia datang kepada Rabb minta ampun. Kemudian Allah ampunkan dia. Kemudian dia keluar, satu waktu dia berbuat lagi, jatuh lagi kemaksiatan dia datang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dia. Satu waktu lain lagi datang lagi dia, berbuat lagi maksiat dia, datang lagi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering dia lakukan ini, dan itu nikmatnya menjadi hamba Allah. Setiap Anda melakukan kesalahan, Anda datang kepadanya. Jangan tunggu nanti kalau saya sudah tua saya akan istighfar saya banyak. Enggak. Begitu Anda berbuat, Anda istighfar. Itu di antara hikmah kenapa istighfar itu dilantunkan di pagi hari, di sore hari, di sepanjang waktu kita. Jangan berhenti. Karena di antara hikmahnya bahwasanya ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya Rabb-nya Maha Pengampun, dan dia datang kepada Rabb dan dia tidak berharap kecuali hanya kepada Rabb, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada seorang hamba itu. Yang kedua, karena kalimat istighfar yang kita ucapkan. Yang pertama itu karena kita tahu bahwasanya kita tidak meminta pengampunan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan maghfirah. Yang kedua, kalimat istighfar. Kalimat istighfar itu kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, law akhta'tum hatta tamla'a khatayakum ma bainas sama'i wal ard, tsumma astaghfartumullah la ghafara lakum." Demi zatku yang jiwaku yang di tangannya, demi zat yang jiwaku di tangannya, bahwasanya andaikan kalian melakukan kesalahan, kemaksiatan, kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kesalahan kalian itu begitu banyaknya memenuhi langit dan bumi, kemudian kamu istighfar. Ini menunjukkan kalimat istighfar itu mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la ghafara lakum, Allah akan ampunkan kalian. Pasti itu Allah akan ampunkan kepada kalian. Yang penting Anda serius saja datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, adalah bahwasanya istighfar kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menegakkan tauhid.
Karena dia sabab al-a'zam, dia sebab yang paling utama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa dan banyak firman di kalam yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan ampunkan dosa orang yang mati dalam keadaan syirik. Dan selain itu Allah akan berikan pengampunan kepada yang dia kehendaki. Kepada orang yang syirik ini enggak mungkin sama sekali. Tetapi kepada selainnya mungkin untuk Allah mengampunkan. Andaikan mereka mati dalam keadaan bermaksiat, waliyadzubillah, mungkin untuk Allah ampunkan mereka. Karena tauhid yang mereka tegakkan kepada Allah Subhanahu. Maka sering kita katakan bahwasanya seorang mukmin bermaksiat itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemaksiatan itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik dibanding orang-orang kafir yang melakukan kebaikan sosial. Maka kepada orang-orang kafir kita katakan, rugi Anda sudah melakukan kebaikan-kebaikan tapi Anda tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah Ramadan, di ujung kajian kita ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lana dzunubana kullaha saghiraha wa kabiraha. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami semuanya, baik yang besar maupun yang kecil. Ma alimna minha wa ma lam na'lam, apa yang kami tahu maupun yang tidak kami ketahui. Tolong ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami. Wakhtim bis salihat a'malana, dan jadikanlah amal-amal kami ini tutupnya, ujungnya itu adalah amal-amal yang Engkau terima, amal-amal yang soleh. Itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pada hari ke-13 ini kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita saling mendoakan. Saya mendoakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar semua, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu Allah bebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala melalui amal ibadah atau melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan bapak ibu berkenan untuk juga mendoakan kami agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya, karena itulah kenikmatan yang tertinggi. Tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.